adik dia. Ini namanya tadi. Assalamualaikum. Yang ini. Aku Kika, katanya usiaku 7 tahun. Kika senang sekali bisa berteman dengan kalian semua. 4 tahun. Nah, kakak Kika umurnya 7 tahun. Asli sekarang berapa tahun usianya? 4 tahun. Di dalam buku ini Kika akan berbagi inspirasi dari surah Al-Qari'ah. Asli udah apa belum surah kepada kalian semua? Yuk kita baca yuk. Ayah kasih juga ya. Al-Qari'ah. Ya. Kika bersama ada kunci. Ini Abi baca dulu ya, dengerin ya. Kika bersama ayahnya dan bunda tiba di rumah nenek untuk berlibur. Mereka disambut gembira oleh nenek dan Koro, sepupu Kika yang sering mengajaknya berpetualang. Nah, Kak Koro, nanti kita jalan-jalan kemana? Tanya Kika bersemangat. Ini Kika, ini Kak Koro, sepupunya Kika. Tuh, ini uminya Kika, ini abinya Kika. Ini lagi di rumah neneknya, rumah usinya. Iya. Terus Koro mau ajak Kika ke bukit di atas sana. Kika mau, katanya. Tanya Koro. Mau, pasti seru. Kika membayangkan asiknya menikmati bukit, melihat beragam binatang dan berpetualang seperti polisi hutan. Neneknya. Oh, ini kacamata ceritanya. Diajak mau jalan-jalan. Sore hari, Koro dan Kika bersiap Itu apa ya? Itu. menuju bukit. Kika membawa ransel berisi botol minum dan buah pisang segar yang baru dipanen dari kebun neneknya. Supaya kuat mendaki makan pisang ini ya, kata neneknya. Oh, kumpul semuanya di sini. Iya. Dua teman mereka, Ria dan Mala, ikut serta. Sepanjang jalan mereka menikmati udara yang sejuk, mendengar suara burung dan serangga. Mereka juga melihat tupai berlari. Adalah kupu-kupu. Itu ada kupu-kupu, ada tupai juga di sini Dan tuh. ada Lihat ayam. pakai teropong, lihat ke bawah ada apa ya di sana? Ada kelinci yang Ada ayam. neneknya nih di bawah, dia di atas. Di puncak bukit, Koro berkata, Kika coba pakai teropong ini deh. Tuh dilihatnya gambar pemandangan dengan iya, aku mau pinjem dong, gantian ya Kika. Wah, setelah puas berkeliling bukit, mereka pun turun. Lantas main dengan ayam dan kelinci. Apa dia nama? Ayam ini main kelincinya. Iya, nangkep kejar-kejar ceritanya. Terus sudah sore, usai makan malam, Kika dan Koro ke masjid untuk sholat berjamaah. Tuh, siap-siap ya pergi ke masjid buat sholat berjamaah. Apa? Kika ikut mengejar laron. Kika ikut mengejar laron bersama teman-teman. Saking asiknya, tak sengaja Kika menabrak Pak Imam. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Iya. Sesal Kika. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya, pesan Pak Imam, katanya gitu. Koro menghampiri Pak Imam, guru mengajinya. Assalamualaikum, kata Pak Imam. Ini Pak Imam, kok si Kika bisa nabrak Pak Imam gara-gara kejar-kejar laron. Asli tahu laronnya? Laron yang kecil yang kayak nyamuk. Nggak tahu. Nggak tahu, tadi kita lihat ya. Pak Imam tersenyum. Waalaikumsalam Kika. Mau ikut mengaji dengan Koro ya? Kika mengangguk iya Pak Imam. Kemudian
memanggil anak-anak, ayo anak-anak kumpul, Pak Imam akan bercerita. Tuh, Pak Imam mulai bertanya, ada yang tahu tidak dari mana asalnya laron? Kan ada yang siang-siang, ada Ini yang daripada malam. kumpul-kumpul, ini di malam hari, ini siang-siang. Tapi Di dalam tanah, Pak, katanya. Laron aslinya adalah rayap yang tinggal di dalam tanah. Di dalam tanah ini laron kayak semut rayap. Saat dewasa mereka dan nasi-nasi nosai anu berayap dan keluar mencari cahaya hangat, jelas Pak Imam. Nah sekarang Bapak punya, sekarang Bapak punya permainan. Bayangkan kalian jika jadi laron yang terbang di sekeliling lampu. Pak Imam jadi lampunya ya. Siap, kata Pak Imam. Siap Pak. Anak-anak mempertentangan tangannya begini. Pertentangan tangannya berlari-lari menuju Pak Imam yang berdiri menjauh. Wah, ramai sekali, ada yang bertabrakan. Lalu jatuh tertawa di atas karpet. Hahaha. Ada juga yang lari ke sana kemari tanpa arah, katanya. Wah, pada muter-muter nih. Pak Imam jadi lampu. Ini teman-temannya Kakak dan Poro jadi laron. Tuh, bagaimana rasanya kalian menjadi laron, kata Pak Imam. Pusing Pak, kata Poro. Senang Pak, ada kita tabrakan terus, kata Kika. Kata Allah dalam surat Al-Qari'ah, manusia akan seperti laron atau anak-anak yang berterbangan di hari kiamat. Di hari kiamat, bumi berguncang sangat hebat. Lalu dahsyatnya gempa bumi yang pernah ada saat itu. Semua yang ada di bumi terlempar kemana-mana. Manusia terlempar tinggi ke udara seperti laron-laron yang berterbangan. Bahkan, gila ceritanya jadi laron mereka. Bahkan, bukit-bukit akan hancur berterbangan ke udara seperti bulu bertiup angin tuh. Cerita ini kan tadi jadi laron. Sekarang nanti di hari kiamat seperti ini manusia tuh dia dapat terbang-terbang. Buminya hancur, gedungnya hancur, runtuh. Wah, pada ketakutan semuanya. Begitu dahsyatnya hari kiamat saat itu. sekarang Kika dan anak-anak lain tercengang. Ceritanya serem Pak, kata Mala. Wajahnya takut, kata mana di mana? hari kiamat memang menakutkan, tapi orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dan bencana di hari kiamat, jelas Pak Imam. Ini mereka ini pada ketakutan nih, serem katanya, kayak Askia takut sama merah-merah enggak ya? Apa Mana saya termasuk nggak ada. apa saya termasuk orang beriman Pak, tanya Malah. Pak Imam terus, insya Allah Malah, karena kamu menaati apa yang Allah katakan. Iya, dengerin dulu. Karena kamu menaati apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, dan kamu juga terus belajar Al-Quran tuh. Beda kok. Ini Jangan nggak ada apa-apa. tadi ini kan lagi cerita dia di sini ceritanya. Supaya kan main-main Tuh, dan dia sadar baca Al-Quran, salamnya. bersih-bersih, sholat, berbagi. Tapi dia ceritanya lagi ngomong tapi Nih, lihat dia ini sekarang timbangan. Semuanya hancur, apa yang terjadi? Allah menghidupkan kembali manusia dan mengumpulkannya pada padang mahsyar untuk dihitung perbuatan baik dan buruknya, kata Pak Imam. lihat dia kok itu apa? Ini ditimbang sama amal kebaikannya. Ada yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada gunung. Nih, gunung ini timbangan kebaikannya. Dan ada juga yang timbangan kebaikannya Tapi ini apa? ringan daripada kapas. Ini kapas ceritanya. Itu Apa? amal kebaikannya lebih ringan daripada kapas. Sekarang manusia yang lebih berat perbuatan baiknya akan mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Istana di surga. Wah, mau nggak ke surga? Yang ini Harus nggak banyak, boleh. harus banyak berbuat baik. Dan manusia yang berat timbangan, yang berat perbuatan buruknya, tidak bertobat akan mendapat hukuman dan dilemparkan ke neraka. Mau nggak ke neraka? Enggak. Neraka Sasono. isinya panas ya. Sasono. Iya, nggak mau. Saya mau dapat hadiah surga Pak, kata si Koro.
saya tidak mau Pak dilempar ke neraka. Mau nggak dilempar ke neraka? Enggak seru. Surga mau nggak? Mau. Senangnya. Insya Allah bisa. Caranya kita berdoa, kita berdoa ya Allah, saya mau surga. Gitu. Kita berdoa kepada Allah agar mendapat hadiah surga, kata Pak Imam. Lalu Pak Imam menutup ceritanya dengan berdoa. Tuh, ini berdoa deh. Udah sekarang nih, nah, di rumah kita bercerita tentang ramalan yang diceritakan Pak Imam. Ayah berkata, semoga kita nanti berkumpul di surga ya, bareng bersama-sama, termasuk yang sudah meninggal. Amin. Ini baca Al-Qur'an. Coba baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-qari'ah wa adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, selesai ya. Sekarang yang ini. Inspirasi Al-Quran teman-teman. Alhamdulillah.